kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengolahan data untuk analisis korelasi. Untuk alat analisis korelasi, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai product moment atau person correlation product moment, baik yang memakai software SPSS maupun secara manual yang memakai rumus. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, silakan like, komen, dan share video ini jika menurut Anda bermanfaat. Dan subscribe channel saya Timotius 2. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baik, di hadapan kita ini sudah ada tampilan mengenai data untuk variabel X yang bernama modal dan variabel Y yang bernama omset. Jadi ini adalah kelompok data X sebanyak 31 dan ini juga kelompok data variabel Y sebanyak juga 31 data. Data yang kedua inilah yang akan kita olah. Namun sebelum saya melakukan pengolahan data untuk kedua variabel ini, saya mau menyampaikan untuk menjelaskan bahwa kita mau mencoba mencari hasil dari hubungan antara variabel X dan Y. Nah, kalau dijudulkan seperti begini, hubungan antara modal terhadap omset atau pemasukan di toko XXX. Baik, sebelum itu saya mau menyampaikan dulu atau mereview dulu mengenai pemahaman kita tentang korelasi. Mengolah data dari korelasi adalah untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui keeratan hubungan yang bersifat linear dan tidak untuk hubungan yang bersifat non-linear. Artinya apa? Variabel X dan variabel Y itu posisinya adalah sama dan sama-sama bisa menjadi X, sama-sama bisa menjadi Y. Artinya di suatu kesempatan X itu bisa menjadi Y dan di suatu kesempatan Y itu bisa menjadi X. Misalnya hubungan modal terhadap omset atau dibalikkan hubungan omset terhadap modal. Itu bisa. Karena mereka bersifat linear. Tetapi kalau misalkan di regresi, X itu tidak bisa dibalik menjadi Y dan Y tidak bisa berposisi sebagai X pada suatu kesempatan. Katakanlah misalnya begini, hubungan gaji terhadap kepuasan kerja. Jadi kalau di regresi, itu tidak bisa dibolak-balik. Pengaruh gaji terhadap kepuasan kerja. Tidak boleh duluan pengaruh kepuasan kerja terhadap gaji. Kenapa? Karena duluanlah diberikan stimulus, baru mendapatkan kepuasan kerja. Tidak mungkinlah seseorang puas sementara dia belum mendapatkan gaji pada satu konteks penelitian tertentu. Nah, di sini koefisien korelasi itu nilainya itu nilai ini ya berkisar ya. Ini berkisar dari min 1 sampai dengan 1. Oke. Jika koefisien korelasi mendekati min 1 berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif atau berlawanan arah. Artinya semakin tinggi nilai X, maka akan membuat rendah nilai Y. Sebaliknya, jika koefisien korelasi itu mendekati 1, katakanlah misalnya 0,90, berarti di kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif satu arah. Artinya apa? Semakin tinggi nilai dari variabel X, maka semakin tinggi pula nilai variabel Y. Sementara kalau di regres, semakin tinggi nilai X belum tentu membuat semakin tinggi pula nilai daripada Y. Jadi itulah perbedaan sementara antara X dan Y dalam konteks alat analisis korelasi maupun dalam konteks alat analisis regresi. Baik, saya lanjutkan saja. Di sini, inilah kriterianya.
Ya, jadi ini sangat tinggi, cukup rendah, dan sangat rendah. Korelasi produk momen itu memiliki rumus yang ini. Baik ya. Jadi kita mulai saja pengolahan data melalui SPSS. Selanjutnya nanti kita akan mengolah data melalui pemakaian rumus secara manual. Untuk itu, kita mulai saja. Kita masuk ke laman SPSS. Baiklah, kita menuju ke variable view. Kita isi saja namanya. Yang pertama adalah X. Yang kedua adalah Y. Desimalnya kita turunkan menjadi 0. Begitu juga dengan yang ini, 0. Kita tulis labelnya. X adalah modal. Dan Y adalah omset. Baik, kita masuk ke data view. Ini kolomnya sudah berubah X dan Y. Jadi kita masukkan saja data kita ini. Kita kopikan saja sebanyak 31 data. Ctrl C. Kita masukkan aja langsung ke sini. Langsung Ctrl V. Ya, datanya sudah ada. Kita hitung dulu, tadi data kita adalah 31. Kita geser ke bawah itu ya, ke baris 31. Jadi sudah pas. Kita langsung olah saja. Analyze. Langsung correlate. Kemudian bivariate. Lalu kita pindahkan variabel dari kotak kiri ke kotak yang kanan. Kita pilih percent, lalu kita pilih one tailed, dan kita langsung oke saja. Jadi saya kopikan saja ini hasilnya ke dalam bentuk award. Oke. Oke. Ini sudah ada nilainya. Baik, kita turunkan sebentar. Oke. 0,95. Baiklah, setelah kita melihat tadi hasil dari output SPSS, di mana hasil koefisien korelasi yang ditampilkan oleh SPSS sebesar 0,95, maka kita mau mencoba mencari nilai koefisien korelasi secara manual dengan memakai rumus. Nah, kalau di sini kita sudah memiliki kelompok data 2, yaitu X dan Y. Jadi di sini udah ada X dan Y. Bila kita melihat rumus, di sini juga ada kelompok data yang disebut dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Maka kita perlu mencari datanya juga, X pangkat 2. Selanjutnya di sini juga ada kelompok data yang disebut dengan Y pangkat 2. Maka kita perlu mencari datanya, Y pangkat 2. Selanjutnya di rumus juga ada kelompok data X kali Y, maka kita perlu mencari datanya juga, X kali Y. Baik, kita isi datanya sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Ini artinya X ini di pangkat 2, dimulai dari nomor 1, 200 kali 200 atau 200 pangkat 2. Ini 210 kali 210. Sudah? Untuk lebih cepat, kita beginikan saja. Oke. Lalu, kita cari yang Y pangkat 2. Artinya, ini, Y ini, nilai ini, kesemuanya tadi 31 sumber, maka ke-31 dari kelompok data Y ini harus dicarikan pangkat 2-nya. Artinya,
10 kali 10 atau 10 pangkat 2. Ini juga 12 kali 12 atau 12 pangkat 2. Agar lebih cepat, kita beginikan saja. Oke. Selanjutnya, kelompok data X kali Y artinya di setiap item kelompok data X mengalihkan item kelompok data Y. Jadi, 200 ini dikalikan dengan Y sebesar 10. Oke, sama juga yang di bawah, artinya X sebesar 210 mengalihkan Y sebesar 12. Maka, kita beginikan saya supaya lebih cepat. Baik, karena sudah dapat hasilnya, maka kita cari sigmanya. Ketiga data kita ini, ya, supaya lebih cepat, kita langsung auto sum saja. Oke, kita lihat. Baik, sudah dapat auto sum-nya. Maka kelima sigma ini yaitu sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y kuadrat, dan sigma X kali Y menjadi modal kita atau menjadi bahan dalam mengisi isian di dalam rumus ini. Untuk itu, mari kita kerjakan secara manual. Baik, kita mulai yang pertama. Ini adalah yang bagian atas, N. Data kita sebanyak 31. Kemudian sigma dari X kali Y itu, tadi kalau yang kita dapatkan, saya eja bacanya 11,0865. Kemudian ada tanda kurang, lalu ini isi dari sigma X, 7495. Di sebelahnya adalah sigma Y sebesar 452. Kemudian jangan lupa ini di dalam akar ya. Oke. Di dalam akar ini adalah 31. 31 mengalihkan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yang kita dapatkan tadi adalah 1829325. Oke. Di sini ada kurang, maka di sebelahnya ini adalah sigma X di pangkat 2. Sigma X kita tadi adalah 7495 pangkat 2. Oke. Lalu ini adalah, kita isikan saja, 31 kali, ini 31 N-nya, kali sigma Y pangkat 2. Jadi, sigma Y pangkat 2 yang kita dapatkan adalah 6750. Oke. Ada tanda kurang, lalu di sebelahnya adalah sigma Y dikuadratkan. Sigma Y kita tadi adalah 452 di pangkat 2. Oke. Oke. Jadi ini kita kalikan N dikali sigma X kali Y. 31 kali 11,0865. Hasilnya, ya ini. Kemudian ini sigma X dikalikan Y, langsung aja kita operasikan. Enter. Baik, yang di bawah masih sama. Ini sama saja. Tetapi ini yang berubah, artinya kita cari nilai dari sigma X yang dikuadratkan. 7496 dikuadratkan, hasilnya sekian. Baik, yang di atas juga masih sama, belum ada pengalian. Kemudian ini juga dirubah dulu, 452 pangkat 2 hasilnya adalah sekian. Baik, kita turun ke bawah. Ini yang bagian atas perlu dikurangkan dulu, ya. Ini mengurangi yang di sini, hasilnya adalah ini, ya. Kemudian ini hasil pengurangan ini, yang kedua ini. Ini mengurangi yang ini. Oke. Kemudian yang ini mengurangi yang ini. Oke, sudah dapat. Baik. Ini masih sama dengan yang di atas, ya. Jangan lupa ini tadi di dalam akar loh.
Ini yang bagian bawah ini di dalam akar. Jangan lupa ya. Maka akarnya perlu dibuka dulu. Buka akar. Oke. Buka akar dari 519059 adalah 730,7872. Baik. Kemudian yang satu lagi juga buka akar. Ya, yang 4946 ini setelah akarnya dibuka adalah 70,3278. Silahkan dicoba di rumah ya. Baik. Jadi ini yang di atas masih sama, karena tidak ada lagi pengalian. Baik, kalau yang di bawah setelah yang kedua ini dibuka akar, maka kedua-duanya perlu dikalikan. Ya, perlu dikalikan. Nih, baik, sudah dapat hasilnya. Baik, baru yang pembilang, ini yang bagian atas membagi yang penyebut. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah 0,95. Nah, kalau kita lihat di sini, hasil dari SPSS dengan hasil secara manual sama sebesar 0,95, ini pun 0,95. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan.